وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Obat terapi virus corona yang pertama adalah tauhid. Lu bingung ini. Yang sudah ngaji pasti gak bingung. Nah, yang baru ngikuti lho, mosok tauhid itu dadi obat itu piye ngono. Ya kan gitu ya. Artinya Bapak Ibu, materi tauhid dengan segala yang ada di dalamnya, kalau orang sudah belajar itu bisa jadi sarana untuk obat. Tapi khusus persepsi tauhid yang benar terhadap virus corona. Ya. Yang dimaksud di sini adalah tambahnya apa? Persepsi yang benar terhadap virus corona. Apa persepsi tauhid itu? Yang kata sama virus corona. Bahwa dia hanyalah makhluknya Allah. Allah izinkan masuk karena ada sebab. Terlalu mudah bagi Allah mengeluarkan, menyembuhkan dari seorang dengan catatan apa? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak menunggu vaksin. Betul? Jangan sampai ada yang berpikir begini. Nggak ada vaksin, nggak ada obatnya, virus ini nggak usah dimatikan. Itu pikirannya nggak beres. Ya. Jadi berarti dia tidak, kalau orang kafir mungkin betul. Nah kalau dia Islam, kemana Pak? Wal ardu jami'an qabdatu, bumi seluruhnya akan digenggam. Wal samawati matwiyatun biyamini. Langit yang 7 digulung sama Allah. Lah kok ngurus virus corona nggak iso? Iki pikiran apa ini? Nah, ya, kalau beriman tidak begitu. Paham ya? Jadi tauhid itu sangat besar pengaruhnya untuk kesembuhan. Ini saya kasih cerita, ini supaya nalar. Ini pelan-pelan nanti belajar ya, mengambil obat atau berobat dengan pengobatan ilahiyah. Artinya obatnya ini adalah obat apa? Hubungan kita dengan Allah. Bukan hisia. Bukan materi seperti air putih saya minum. Nanti yang hisia itu habatus sauda dan CS-nya itu nanti kita bahas. Herbal dan CS-nya kita bahas. UC, one dozen itu kita bahas nanti. Berjemur itu kita. Ini ilahiyah dulu. Paham? Suatu saat Bapak Ibu, ada pasien di rumah. Singkat cerita saya harus menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Karena dia tidak paham. Itu ya. Saya tanya, sampai tahu enggak kalimat ini? Kok sampai ngeyel diarahkan enggak mau sama kakaknya? Tak suruh menerjemahkan. Terjemahnya ya, pasti betul versi bahasa Indonesia. Tiada Tuhan selain Allah. Ngono tak toh? Yes. Keliru. Saya jelaskan. Yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali. Loh, saya terjemahkan tuh lari pasien itu. Ketakutan keluar. Itu cuma membahas tauhid saja sudah bisa ketakutan setannya. Paham? Subhanallah. Paham maksudnya? Efek tauhid itu sebesar itu, paham? Kemarin sudah tahu beliau. Ifrit itu salah satu bentuk jin, ya. Bisa menjadi setan kalau dia tidak taat sama Allah. Ya, sudah ya. Kira-kira kalau dibanding virus corona kuat nanti, Ifrit itu memindah kerajaannya Balkis. No. Janganlah itu kan jin itu kan setan, ini virus kok. Nalari gak nyambung mana ya. Gitu. Itu pengaruh besar. Kalimat la ilaha illallah, tauhid itu dijelaskan. Saya ngajar di Banyuwangi di kelas. Saya nerangkan tentang kalimat tauhid. Loh kok iso? Masih saya kesurupan. Aku harus ditongkok, diserang, macan. Wah, ngono. Nah, kira-kira pengaruh enggak kalau virus corona kita membahas tauhid? Wah, kita mengagungkan Allah, dia kecil kan. Paham ya? Sekarang apa yang hilang dalam diri orang yang terpapar virus corona? Tauhid.
Tapi tauhid tidak obat. Obat. Pol. Justru itu yang paling kuat. Substansi dari isi Quran adalah tauhid. Substansi dari dakwah para nabi adalah tauhid. Ada pasien lagi, tak kasih contoh lagi. Ini supaya nalarnya nyambung. Ada pasien kena jin. Bentuk jinnya lucu. Rambutnya itu kok dipetal. Kerowok-kerowok gitu, kayak dipetal betul. Bahkan alisnya petal. Pernah tak mendapati penyakit kayak gini? Ya sudah kayak dipetal itu. Nah, dia itu berapa kali berkunjung ke rumah saya jelaskan ada keyakinan yang keliru, ada kitab yang dibaca keliru. Terus lalu terakhir saya berikan zikir pagi petang. Sederhana sekali zikir pagi petangnya ayat kursi, dan diantaranya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mulku wal hamdu sampai akhir. Dibaca sama dia. Datang, nggak ada efeknya Ustaz. Oh no, ya. Nah, terus saya tanya, kamu tahu artinya? Apa enggak? Enggak. Wah, ya repot gitu. Bagaimana nyambung dengan bacaan itu? Lalu saya jelaskan tentang ayat kursi. Ya, kenapa menjadi ayat yang paling agung? Ya, yang paling ditakuti oleh setan iblis. Apa mana cuma virus corona. Bisa enggak ayat kursi ngusir virus corona? Sangat-sangat bisa. Bukan bisa lagi, sangat-sangat bisa. Loh ya, itu betul toh. Jadi kan baca ayat kursi apa konsekuensinya kalau mau tidur? Dijogo malaikat. Nah, malaikat ngapain anak virus corona? Ya virus gini ayo, tetap ganggu. Ya ora mungkin toh. Kecuali antum yang tidak pernah bisa mengolah fungsi dari penjagaan itu. Paham? Setelah saya terangkan ayat kursi itu. Kemarin juga saya kasih contoh toh. Ada orang kesurupan, ibu-ibu, lalu nantang-nantang ketika dibacakan ayat kursi, bilang nggak mempan, tak suruh masuk, lalu ibu itu tanya nggak ngerti artinya, lalu saya terangkan keagungan ayat kursi, habis itu jinnya saya munculkan lagi, paham? Habis itulah saya bacakan, belum sampai selesai, ampun panas semua tubuh saya, paham pengaruh apa enggak? Pengaruh? Pengaruh. Arti itu pengaruh. Termasuk kalimat la ilaha illallah. Sampai ngerti, tak terangkan artinya. Habis itu dia balik lagi ke masjid. Dibacalah zikir tersebut. Apa yang terjadi? Kakinya itu menggelinjang, gak terkontrol, mumbul. Meripatnya itu darah kayak dua merah. Datang ke saya itu megap, hampir kesurupan. Masih perlu diuji enggak ini untuk dilawankan virus? Loh, wis ta obatnya akeh ora? Masih takut dengan virus corona? Nah, kecuali kita tidak bisa menghubungkan, mengkaitkan. Bapak Ibu sudah jelas. Kalau saya berikan materi ini, ya muncul subat-subat. Tapi Ustaz misalkan begitu. Kadang-kadang dialah yang ganggu itu. Gitu ya. Atau misalkan saya berikan materi seperti ini, tiba-tiba ada yang terus gembosi, ya itulah setannya. Itulah, paham? Dari materi ini sampai sekarang ini, yang salah dari penjelasan saya apa? Coba nanti timbang. Ya, ada orang berpikir tentang zat Allah yang maha agung, lalu dia ibadahi, dia yakini selama itu yang dia tuju. Lalu Allah pun juga kemarin sudah saya sampaikan, apa hak Allah ketika Mu'ad ditanya? Apa? Ayyak butuhu walisyriku bi syai'an. Lalu apa haknya hamba? Apa? Allah yu'adibahu. Mereka tidak disiksa. Paham? Sudah dijanjikan seperti itu, masa masih ngetes dengan virus corona? Masih ada subat. Masa Ustaz lah itu berarti dia lemah, tidak yakin. Bapak Ibu, kan sudah saya sampaikan bahwa kan saya ngajar di kampus itu menyerahkan tentang ini saja loh. Ada yang langsung telusuran gak kuat loh. Sakitan. Itu apa itu? Apalagi virus corona.
Bayangkan kalau di dalam diri orang itu muncul antibodinya naik enggak? Wah, melejit. Bisa didum-dum no. Aku antibodi ku akeh tak kei ya. Tak kei ya meluber. Virus, nah sudah keluar, mati, KO. Wassalam. Apalagi kalau karakter virus ini begitu kita kena, kita punya antivirusnya. Ada sel memori yang merekam. Mari kena, habis itu tantang-tantang antivirus. Harusnya kan ada baiknya kan ya, dokter yang sudah sembuh, yang sudah kena virus corona tapi sembuh, kan ada sel memori. Dalam teorinya itu begitu. Apa yang terjadi? Dia akan anti virus itu. Anti dengan virus itu gak perlu APD kan gitu. Nah, karena sudah ada anti virus itu. Justru itu yang ngobati lebih cepat. Dilus-lus pasien ini tanpa APD. Tapi kan SOP-nya tidak begitu. Ya, itu teorinya. Belum tentu orang berani menggunakan kekebalan tubuh dengan antibodi virus coronanya. Kembali kepada apa? Bahwa obat yang pertama adalah tauhid persepsi. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, tadi saya sebutkan salah satu yang menimbulkan kecemasan, kepanikan itu apa? Karena takut dengan kematian. Penyakitnya dikatakan Rasulullah apa? Al-wahan. Sekarang kita rubah, orang tidak takut mati, bahkan golek mati. Artinya bahwa kematian yang terbaik yang ia inginkan di hadapan Allah. Paham? Husnul khotimah. Dia tidak takut dengan kematian. Selama ini justru dia menginginkan kematian yang terbaik. Dia dermakan waktunya hidupnya untuk Allah. Gitu ya. Dengan siap dengan kematian seperti itu, virusnya bisa masuk enggak? Tidak bisa. Orang kayak gini itu gak gampang sakit. Paham? Orang gampang loro. Nek loro ora kelaran. Apa itu? Hah? Kalau dia sakit tidak terasa begitu menyakitkan. Paham? Artinya kekuatan sakitnya ambang batasnya tinggi. Paham? Kayak petinju itu loh ya. Mike Tyson itu. Ya, Mike Tyson itu bahkan musuh diwasi wis kalah ngono. Kung diantem sambruk dhisik ngono. Artinya orang yang bertinju karena sudah siap dipukul, ya, dipukul sekali nggak langsung jatuh. Kan gitu, karena terbiasa dipukuli. Orang kalau sudah terpapar tidak takut mati, karena betul lurus dia menghadap Allah, gitu ya. Iya kan? Orang tidak takut mati, bahkan dia cari kematian itu, ya, ingin husnul khotimah kah, entah ingin dia syahid kah. Akhirnya apa yang terjadi? Penyakit-penyakit, luka-luka yang dia derita itu tidak terlalu menekan, menyakiti dirinya. Paham? Tapi coba kalau orang takut dunia, cinta dunia, takut mati. Begitu kena virus corona, ketakutannya luar biasa. Intinya takut mati, meninggalkan tidak siap menghadap Allah. Ini tauhid ini, berkaitan dengan tauhid. Bapak Ibu, kita itu tidak terkena virus corona, bisa tidak mati dengan sebab lain? 24 jam. Betul? Jangan hanya perhatiannya pada virus corona, dok. Lalu kemudian seolah-olah malaikat tidak kirim Israel dengan virus-virus yang lain atau sebab-sebab kematian yang lain. Tidak begitu. Saya sejak dulu membahas tentang kematian. Salah satu kuliah saya adalah membahas tentang mati. Nek wong Jawa ngarani apa? Ngalup mati itu gak oleh. Paham? Ojo bahas-bahas mati. Tambah nggarai mati. Yang meninggal malah murid saya sendiri. Tapi setelah dapat bekal, kan bagus kan. Antum takut membahas kematian. Kematian diundur sama Allah enggak? Karena takut, kasihan. Mereka jangan dicabut dulu sampai dia siap. Enggak ada kaidah itu. Maksud saya, takut tetap kematian itu akan datang, tidak bisa
Fa idza ja'a ajaluhum lastaqdimuna sa'a wala yastaqdimuna wala yastakhiruna sa'atan. Artinya gini itu juga pengaruh dari besar ke mental, kekuatan antibody, imun. Itu bagian dari tauhid. Keutamaan kalimat tauhid. Suatu saat Nabi Musa itu bertanya ke Allah Subhanahu wa taala, minta ajarkan kepada aku sesuatu yang dengannya aku berzikir. Qala Musa alaihissalam, ya Rabb, alimni syai'an adhuruka, yang aku berzikir terhadapmu, wa ad'uka, dan aku berdoa kepadamu bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Ini kekuatan tauhid tadi yang pertama itu ya. Ini dalilnya di akhir sebutkan. Jadi tauhid itu menjadi obat terbesar bahkan. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Fatihah itu menjadi bisa menetralisir racun bukan karena Fatihahnya semata, karena manusianya yang membacanya. Ahli tauhid. Jadi orang ahli tauhid ini ngawure selama itu syar'i menjadi sembuh benar. Paham? Kembali ke hadis ini. Allah mengajarkan Nabi Musa apa? Kalimat la ilaha illallah. Kul, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa rupanya tidak puas dengan itu. Dia minta yang lain. Qala kulu ibadika, seluruh hambamu apa? Yaqulun hadza, mengucapkan kalimat ini. Qala ya Musa, lau annas samawata, ya, samawat as-sab'a wa amiruhunna ghairi, langit yang 7 itu dikumpulkan selain aku, ya, wal ardina as-sab'a fi kafi, ya, lalu bumi yang seluruhnya, bumi yang 7 ya. Di bumi 7 itu bingung, nanti tanya Pak Yai ya, bumi yang mana? Tahu saya bumi cuma satu, anak itu ya. Ya, hati sini Masya Allah. Wala ilaha illallah fi kafi. Lalu kalimat Allah di dalam timbangan yang lain, dalam genggaman yang lain. Malat bihin la ilaha illallah. Lebih berat apa? Kalimat la ilaha illallah. Lho ngono kok ditimbang mbek virus corona. Nyambung ndak? Lho langit sing pitu sing walah, bumi ini aja udah besar kalau dipahami. Paham Bapak Ibu? Ini kalau jenengan zikir la ilaha illallah, zikir terus, ya pantas dong virus corona mati kabeh. Ada ndak vaksinnya? Lebih dari vaksin. Ada ndak obatnya? Wakai obatnya. Itu keutamaan kalimat apa? Tauhid.